lagi kita di acara podcast SMA Tridaya. Apa kabar semuanya? Udah lama nih kita nggak cuap-cuap main-main. Apa kabar Mister? Alhamdulillah. Lagi pada sibuk apa nih akhir-akhir ini Mister? Sibuk TKA. TKA. Sibuk lomba. Sibuk lomba. Bikin soal SNBT. Sibuk bikin soal SNBT. Yang di belakang kamera lagi sibuk apa? Makan. Ya, nah di tengah-tengah kesibukan kita ya sehari-hari gitu ya. Nah kita hari ini mau main dulu nih Mister ya. Kita sambil refresh gitu ya, sambil juga sedikit-sedikit flashback mungkin ya. Karena hari ini kita akan bermain Pernah Nggak Pernah. Ada yang udah tahu belum? Ada yang udah tahu belum atau ada? Sorry. Ada yang udah tahu belum cara main game ini? Jawab pernah nggak pernah. Iya, sebenarnya tinggal jawab pernah apa nggak pernah aja. Belum. Kamu pintar banget. Yes. Iya. Tahu tapi nggak pernah. Oh, tahu tapi nggak pernah. Oke, iya. Jadi nanti Nah, jadi nanti aku akan membacakan suatu pernyataan gitu ya. Dan Mister di sini tinggal kasih tunjuk pernah atau nggak pernah gitu ya atas pernyataan tersebut atau momen tersebut gitu ya. Oke. Apakah sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke. Nah, pernah nggak pernahnya tuh seputar apa sih? Seputar kehidupan kita sebagai guru SMA Tridaya aja ya, kayak gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari pembelajaran, ngajar, program dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke? Udah siap? Kita mulai ya. Ya. Oke. Yang pertama, pernah nggak pernah salah kirim materi ke grup atau classroom kelas lain? 1, 2, 3. Nggak pernah. Wih, Nggak pernah dong. Miss Ayu nggak pernah. Yang nggak pernah cuman Miss Ayu dan Mister Ahmad. Yang pernah. Kelas. Nggak pernah sekali. Coba yang mau cerita siapa? Yang pernah dulu. Coba yang mau cerita. Silakan. Oke, mungkin karena ini ya, alhamdulillah menjadi guru di SMA Tridayanya bukan tahun pertama. Iya, tahun sebelumnya pernah dan masih menggunakan akun yang sama. Salah kirimnya saya bukan misalnya awesome kekirim ke inspiring, tapi justru inspiring tahun ajaran sekarang, tapi malah salah kirim ke inspiring tahun ajaran lalu. Karena nama kelasnya masih sama beda nama tahunnya saja salah. Terus si anak-anaknya langsung pada komen. Jadi rame. Jadi kaget ya. Jadi kayak Dikasih PPT lah. padahal mereka udah pada kuliah. Iya, jadi ini reunian di classroom, di Google Classroom. Seru tapi. Yang nggak pernah Miss Ayu dan Mister Akmal. Kok bisa sih kalian nggak pernah? Miss Linda juga nggak pernah. Kenapa ya? Bisa nggak pernah? Emang nggak pernah. Ya, berarti kalian teliti ya. Iya, yang profesional. Oke. Misalnya juga pernah katanya Miss. Mau cerita Miss boleh. Yuk, silakan. Kalau Oma, kan kalau tadi mah Miss Rimba kelas 12 ke kelas 12 yang sebelumnya itu. Kalau Oma di kelasnya mah bener, cuman yang aku kirim harusnya matematikanya matematika lanjut, malah kirim matematika wajib. Kan Miss kita udah matematika wajibnya baru 2 hari yang lalu, kenapa matematika wajib lagi? Ya, perkara ini banyak ya. Banyak matematika ya. Betul. Oke, udah selanjutnya ya kita cerita-cerita di ini selanjutnya. Oke, yang kedua. Pernah nggak pernah improvisasi metode pembelajaran karena siswa terlihat bosan? 1, 2, 3. Pernah semua ya? Dan bismillah nggak pernah. Oke. Yang pernah dulu, siapa yang mau cerita nih? Dan ceritain kayak gimana waktu itu tiba-tiba improvisasi ya? Sarindra boleh berarti sekarang Sarindra. Iya, mungkin pernah beberapa kali di kelas, khususnya kalau misalnya pembelajarannya siang hari ya. Kan biasanya dari jam 13.15 sampai jam 15.00 tuh anak-anak udah pada capek dan sebagainya. Biasanya apa yang sudah kita setting di rencana pembelajaran itu
kadang suka nggak dilaksanakan karena anak-anaknya aduh pada ngantuk dan sebagainya, pengen ini itu dan sebagainya. Makanya metodenya kadang diganti jadi dengan bentuknya game, cermat, atau mungkin dibawa keluar untuk mencari clue seperti itu. Oh, berarti game Gitu. itu nggak direncanain sebelumnya kan? Iya, Jam ini betul. jam berapa nih? Aku main game aja gitu. Enggak, cuma kita udah punya apa sih? Plan B gitu kan? Iya, punya plan B. Jadi jaga-jaga gitu. Punya rencana lain kayak misalkan kalau misalkan di kelas anak-anaknya sesuai yang diharapkan, pakai ini seperti itu. Pernah Nah sebenarnya udah nyiapin ice breaking juga ya. Nah, betul. Cuman Jadi ketika ada- kayaknya kurang nih, bikin lagi yang lain. Iya, betul. Itu harus ini ya, Ada apa? stop. Bekerja Nah, cepat iya, ya kita ya. stop. Wah, keren banget sih. Iya. Dia harus sat-sat. Hmm. Miss Dwi, oh nggak pernah ya Miss Dwi, keren Karena banget. nggak pernah nih. Iya, Miss boleh ceritain kenapa nggak pernah? Profesional. Kalau Miss kenapa nggak pernah Miss? Apa nggak pernah bosan? Berarti anak-anak nggak pernah bosan? Ya nggak tahu karena masalah bosan atau enggak, tapi kalau misalnya sudah biasanya dalam perencanaan memang sudah dibuat A, B, C, D-nya dan sepengalaman mengajar selalu kehabisan waktu sih, jadi memang apa ya? Udah keburu habis aja gitu. Keburu habis waktunya dan Nggak kerasa aja. Keren banget. I'm nice. Oke. When we are having fun. Iya. Next, oke. Nah, lanjut ya. Pernah nggak pernah menahan diri untuk nggak ngomel ke murid dan memilih untuk memakai pendekatan halus? Sebenarnya udah pendekatan halus. Tadinya udah mau ngomel tapi akhirnya ditahan lagi gitu. Pernah nggak pernah? Silakan yang jawab. Aduh, jelas. Nggak pernah. Jelas. Gak pernah. Pernah. Gak pernah. Kesalahanku setipis tisu. Iya, kadang suka ini juga ya. Oke, coba langsung cerita. Bisa Serama. Berarti ini nggak pernah ngomel berarti ke murid ya gitu? Apa gimana? Iya, pernah ngomel karena kesabaran aku setipis tisu. Setipis tisu gitu ya. Soalnya kalau murid, nah contoh nih, Contoh ngomelnya gimana emang? lagi praktek, muridnya buka wae game gitu ya. Terus kabar ini jadi di tab di apa? ALT tab, jadi gonta ganti gitu. Keluarkan tuh. Berusaha tegas gitu. Iya. Ayo keluar gitu. Pertamanya lembut dulu, keluarin ya gamenya, kita praktek dulu. Nadanya naik di level A. Keluarin level ya. 2. Sampai Dari nada level C, 5. Nah, nada kalau A. udah level 5 nanti aku keluarin orangnya, mau gamenya atau orangnya. Sampai ke sana kalau udah wah, Ngeri. Oke. Tapi anak-anak aman ya, nggak ada yang aman. jadi Tapi itu trauma gitu. efeknya manjang, Miss, bagus. Oh, gimana Jadi jadi? konsisten kalau praktek dulu, praktek semua. Dia bikin kesepakatannya praktek dulu, kalau udah praktek beres, Pack, baiklah kalau ada 5 menit oh, gitu. sisa waktu ya. Bener. Gitu. Oke. Ada lagi mau cerita? Terima mau cerita. Miss Ayu belum bersuara. Tadi aku udah bersuara. Apa kapan? Tadi. Miss pernah nggak? Pernah ya tadi ya? Pernah. Oke. Kenapa tuh? Gara-gara apa, Miss? Gara-gara apa? Banyak anak-anak mah gara-gara apa? Banyak anak-anak. Tapi berarti sering untuk menahan nggak ngomel ya? sering nahan karena kan misalnya kadang ya kayak misalnya aku sih maksudnya aku nahan dulu gitu kayak ini kayaknya anak harus Pelan didiamin dulu. dulu, jadi kayak aku liatin dulu. Nah nanti kalau misalnya aku udah kesel pasti aku nyamperin dia terus aku gini Oh, gitu. Jadi aku nggak marah karena aku gini. Nah, gitu. Jadi aku duduknya bareng. Udah buku. Iya, aku kayak gitu jadi aku ngeliatin dulu. Dia aku nggak perhatiin, ya udah. Ini lagi. Aku duduk sama gini. Dah, nah selesai. Mungkin tidak berbicara. Tidak berbicara tapi nanti pas KKI keluar semua materi. Betul. nah, jadi pernah ini nih. Jadi kayak kita tadi ngomong-ngomong KKI nih, aku ada ini pernyataan lagi tentang KKI. Pernah nggak pernah nih dapat pertanyaan dari siswa pas KKI dan kesulitan untuk menjawab? Pernah nggak? Aku jawabnya, aku gini deh kayaknya. Pernah nggak? Misalnya jawab, nggak pernah. Apa sih pertanyaan nggak bisa jawab? Iya, jadi nggak bisa jawab.
kesulitan gitu pas kan Miss Dwi pernah, Miss Dwi. kalau kakak itu kan ya materi bukan nanti pelajaran kan, jadi lebih ke kayak apa sih? Oh, iya. Masalah iya tentang kehidupan umum dan sebagainya. Itu pas dapat pertanyaan dari siswa susah jawabnya. Bisa jawab mah. Oke. Yang pernah berarti cuma Miss Dwi boleh cerita Miss. Aku lagi. Nanti yang nggak pernah juga boleh cerita. Pernah kalau berkaitan dengan ini sebenarnya terjadi di angkatan 1 dan 2 sebenarnya. Jadi iya. kalau angkatan 3 dan 4 karena KKI-nya sudah barengan, jadi kita bareng-bareng ngejawabnya gitu. Di angkatan 1 dan 2 itu pernah bertanya karena kan KKI itu masuk per kelas gitu ya. Jadi masalah waktu itu masalah rokok gitu. Jadi kayak misalnya kenapa sampai ada yang menghalalkan, memakruhkan atau mengharamkan gitu kan. Jadi Kan kita sebagai murid jadi pusing memilih yang mana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai murid ya pasti memilih yang menguntungkan gitu ya. Terus gimana kita harus menanggapi hal seperti ini gitu. Kan kalau mau haram ya haram aja, jadi kita nggak usah ngerokok gitu. Kenapa kalau harus pakai ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Cukup kritis sih bahayanya gitu. Dan saya harus jeda dulu untuk menjawab. Oke. Yang nggak pernah, oke berarti semuanya udah aman ya? Pertanyaan dari saya terjawab semua ya? Aku sih kadang Iya, tapi pernah jadi pengisi materi KKI ya? tapi nggak yang gimana kan pertanyaannya juga. Oke ya. Kalaupun mungkin agak ini apa? Jangan apa pertanyaannya kritis terus jawabannya aku sih kalau aku pribadi ya kadang suka kalau menurut aku gitu pakai disclaimer gitu ya. Iya, kalau menurut saya, kalau menurut Miss atau nanti biar lebih yakin mungkin bisa tanya ke kayak gitu sih. Sepengetahuan saya. Iya, kayak gitu. Misalkan pertanyaan tentang agama nanti mungkin ya boleh tanya ke Mr. Taufik. Tapi kita udah jawab duluan gitu ya sepengetahuan kita ya gitu. Oke, next nih. Pernah nggak pernah nangis atau terharu melihat perubahan karakter siswa? Oh, terharu mah iya. Tapi nangis mah enggak sih. Oh iya. Misalkan nangis atau terharu, nah boleh diceritain siapa yang mau cerita? Ayo, terharunya gimana? Perubahan siswanya juga gimana tuh? Siapa yang mau cerita? Miss Ayu boleh, Miss Lima siapa aja? Terus ayo Salam itu. terharu. Aku yang bisa dengar apa? Pernah ngomong itu Terharu karena melihat perubahan karakter. Terharu Miss nggak bisa kok. Ya sebenarnya kayak gimana ya? Memang kita di sekolah tuh kan melihat mereka dari yang pertama datangnya pakai putih abu, bahkan yang pertama datang masih pakai seragam enggak kita putih. Aku bilang abu ya. Iya. Dia pakai masih putih biru, terus ya emang so many things happen gitu loh during their 3 years in school. Kalau spesifiknya menyebutkan satu anak mah ya pasti bahkan lebih dari 1-2 anak yang membuat terharu. Jangankan mengenai apa ya karakter ini, mengenainya jadi pembelajaran gitu ya. Mungkin pas kelas 10 mah gimana di bahasa Inggris terus lihat di kelas 11 oh ada berubah ya gitu. Dari pembelajaran ya, apalagi dari tadi kalau pertanyaannya karakter berarti luar biasa. Pasti bagaimanapun karena kita di sini di sekolah bersama mereka gitu ya. Berapa jam berarti di sekolah? 8. Ya membasamai kurang lebih 8 jam. Ya lebih gitu. Bukan berarti kita take credits for it gitu, cuman kayak ya berarti mungkin gitu kita melakukan hal yang benar gitu di sini tuh gitu dengan si anak bisa berubah seperti itu gitu sih. Ada lagi yang mau cerita? Miss Rindra, aku boleh. Udah megang mic udah siap-siap. Ya, Selindra tuh sering nangis. Iya, coba bisa tapi aja. yang ditunjukkan. Ya, tadi betul yang Miss Rima bilang juga. Jadi salah satu hal yang ada perasaan bangga ya, perasaan terharu ketika ada anak yang mengalami benar-benar perubahan yang benar-benar terlihat secara nyata gitu. Baik dalam hal pelajaran, misalnya pas kelas 10 kemampuannya sebatas hanya seperti ini, pas udah kelas 11, apalagi menjelang kelas 12, kemampuannya itu meningkat drastis gitu, peka gitu. Bahkan kalau di pelajaran saya kan bahasa Indonesia ya, untuk persiapan SNBT itu soal-soal itu lumayan banyak dan sebagainya. Jadi ketika mereka
di kelas 12 ini sudah banyak hal yang mereka kuasai, apalagi menerapkannya ya Miss ya dalam hal sehari-hari itu, Masya Allah sekali. Jadi ada perasaan terharu, tersentuh gitu. Jadi membekas betul. Selain itu juga secara attitude yang biasanya mungkin ketika ketemu tuh hanya sebatas langsung aja, tapi biasanya kalau sekarang mah kadang kalau habis sholat aja, padahal duduknya jauh-jauhan ya, disamperin, salam, kemudian pas ketemu, padahal udah salaman, salam lagi dan sebagainya. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi dari attitude, kemudian pembelajaran, itu pastilah siapa sih yang tidak tersentuh ketika anaknya bisa mengalami perubahan seperti itu. Bahkan sebenarnya bukan perubahan drastis pun, kayak Yang sedikit kecil ya, ya, yang itu tuh ya. pencapaian kecil. Bagi kita yang melihat mereka. Aku mau sedikit aja. Dulu tuh waktu ngajar ada anak yang ya kalau nyuruh anak sholat tuh emang susah banget ya, apalagi kalau misalnya sudah terdistrak, ada main voli kek, main futsal ya mister ya, ayo sholat biar sholatnya tepat waktu, itu susah banget. Nah ada satu waktu gitu ya, anak yang sulit disuruh sholat tuh mulai kelihatan dia udah sholat tepat waktu. Dan yang paling bikin membuat nangis saya gitu ya, ketika dia lulus salim dan dia bilang, Miss doain aku, karena kebetulan dia masuk PTN ya, doain aku berhasil dan sukses, pengen bikin masjid pakai nama Miss Duina. Aku pengen nangis, aku bilang nggak usah janji, yang penting mau bikin masjid aja dulu gitu. Aku sampai bergetar itu aja, Masya Allah gitu. Itu Miss. Oke, terima kasih. Ada lagi mau nambahin? Miss mau nambahin boleh? Matematika nih pasti. Oh gimana matematika tuh? Ini Jualannya makin gini ya? Ya betul ya, kalau misalnya di pembelajaran tahun ini di teman-teman kelas 12 mungkin ya, karena pertama ketemu mereka kelas 10, terus sekarang udah di kelas 12 tuh banyak banget kelihatan berubahnya ya, dari segi effort belajarnya gitu ya, semangat belajarnya. Tapi ya itu, di luar itu pun ya secara karakter gitu ya, kayak banyak banget yang kadang-kadang kayak, ih mereka bisa ya ternyata kayak gitu, sesuatu yang nggak pernah terbayangkan gitu, kayak momen-momen yang kayak gitu tuh banyak. Dan ya sebagai guru mah ya pasti terharu gitu ya, kayak wow ternyata mereka di luar ya kadang kelihatan heureuy wae gitu ya, di luar sifat-sifat yang terlihat konyol gitu ya kadang-kadang di depan kita, ya banyak juga ternyata hal-hal yang emang bagus gitu. Dan ya kita juga jangan jadi ke kitanya juga mungkin jadi mengingatkan, oh iya berarti kita juga harus lebih baik lagi gitu ke depannya. Mereka kan udah menunjukkan sikap menuju arah yang lebih baik, kita juga harus menunjukkan ya sebagai guru juga harus lebih baik. Betul, iya, karena ya yang belajar tuh bukan cuma murid ya, kita juga kayak kita harus belajar lagi biar bisa tadi memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi gitu ya, lebih maksimal lagi. Nah nih selanjutnya, pernah nggak pernah di rumah belajar lagi tajwid pas besok kebagian jadi PJ program Ramadan? Belajar tajwid atau apapun itu materi tentang keagamaan, dan karena besoknya jadi PJ program Ramadan. Kalau ini takut kamu. Apa jawabannya apa? Saya pernah. Aku masih sombong. Kata kabur. Yang lagi itu Nggak ikut, Emang enggak, tapi aku nyari topiknya doang. Karena aku emang maju dong. oh yang harus dia bukan jadi PJ-nya ya, oke. Nggak pernah jadi pembimbing. Masa sih? Enggak, loh bukannya yang tahun lalu program Ramadannya kita ngumpul-ngumpul halakoh gitu ya? Tapi enggak, tapi kan aku ada si Husma itu. Oh, hanya pembimbingnya ya, bukan PJ-nya. Jadi kayak oke. Oh gimana mau cerita? Ada yang nggak masuk, guru yang nggak masuk jadi sama aku gitu. Ya pernah, karena bagi saya persiapan itu penting. Kalau kita ngajar atau ngelakuin sesuatu, ya. Saya pernah waktu Ramadan tahun kemarin kebetulan ada salah satu guru yang tidak hadir, jadi harus dihandle kelompoknya sama saya. Betul. Saya lupa, ya kayaknya mah iya. Pokoknya ada salah satu kelompok yang tidak ada pembimbingnya. Kebetulan saya waktu itu belum ngajar SNBT, mungkin lagi mereka berdua dulu. Jadi saya di aula megang mereka dan saya malamnya belajar dulu. Karena bagi saya persiapan itu penting. Mengajar tanpa persiapan, pulang tanpa kehormatan. Ya, jadi dalam hal apapun
harus ada persiapan. Quote of the day. Apa tadi? Mengajar Tanpa persiapan, pulang tanpa kehormatan. Berlebihan ya? Kenapa misalnya aku nggak pernah? Misal udah jago banget berarti. Ini mau sharing. Sebetulnya. Atau mau nunjukin gue anak pesantren gitu. Bukan. Apa? Kan mau sombong gitu ya. Ingin menunjukkan sedikit. Kalau jawab pernah ya enggak juga sih. Jadi bingung. Kalau nggak pernah ya enggak. Jadi Miring. lebih pas dipaparin sama koordinator kan Mr. Opik. Langsung ngerti aja. Gimana ya? Ya gitu aja sih. Paling yang kalau pas ada pertanyaan tuh, kalau yang konteksnya misalkan nih riba atau apa ya, konteksnya teh bukan kapasitas aku gitu. Kayak ada ambigu di sana. Tapi kalau kata aku teh ya udah jawab aja. Kalau yang ambigu di agama mah ya udah tinggalin gitu. Kan ada hadisnya gitu. Yang aku tahu aja gitu. Udah sih. Keren banget. Oke, next. Oke, sekarang aku mau tanya. Pernah nggak pernah salah masuk kelas? Oh, baru-baru ini. Baru ini. Wih, nggak pernah. Coba, siapa yang mau cerita yang pernah? Aku juga pernah minggu kemarin. Siapa yang pernah ya? Mau cerita bisa yuk, Mereka gimana bisa yuk? Iya, aku pernah waktu aku tuh lupa ya aku harusnya masuk kelas apa gitu. Tapi aku tuh malah masuk ke Ausum 2. Iya, siap. Nah, jadi aku tuh harusnya tuh aku lupa tapi harus masuk ke kelas mana gitu ya awalnya tuh. Tapi aku tuh jadi malah masuk ke Ausum 2. Aku tuh dari Amazing. Terus aku bilang kayak, "Ya oke, silakan teman-teman siapkan dulu." Terus anak-anak kayak disiapin udah gitu udah. Ya, oke teman-teman diem aja. Oke teman-teman silakan buka GCR-nya. GCR wis, buka bukunya teman-teman. Buku. Iya, mereka tuh kayak bingung udah sepanjang itu. Sumpah. Terus udah. Iya teman-teman. Nah, inget ya kita kemarin belajar apa? Iya, Miss baru kemarin. Ternyata kemarin kelasnya. Minggu ini tuh terkejadian. Ya udah beberapa waktu tapi baru-baru ini gitu. Di semester sekarang itu. Ya Allah, aku malu banget maafin ya Baim dan Mama. Lucu banget. Itu sih. Ya, aku boleh nih cerita ya. Sebenarnya aku bukan dalam rangka mau ngajar sih. Jadi kapan sih kemarin Rabu apa Selasa ya? antara hari Selasa Rabu mau take video di perpus. Iya gitu kan. Selasa apa Rabu sih? Kenapa di sairing satunya hari Selasa? Oh, Selasa. Jadi hari Selasa sore gitu ya. Itu udah sore, udah bubaran. Nah, aku tuh mau ke perpus mau take videonya kesiswaan. Yang pas iya gitu kan. Aku naik lift. Nah, naik lift tuh naik lift tuh cuma sendiri, yang ada di lift tuh cuma aku gitu kan. Akhirnya udah aku pencet nomor 3. Terus ya udah aku main HP. Pokoknya lagi ada yang aku cek kok gitu ya di HP tuh gitu ya, bukan main-main doang, ada yang harus aku cek. Nah, pintu kebuka lah gitu kan lift tuh. Akhirnya aku keluar jalan tanpa lihat jalan sebenarnya emang. Pas buka pintu, loh kok ada Aldo, ada Alia, ini kok adem-adem AC gitu. Ternyata itu bukan di perpus, guys. Itu di kelas Inspiring 1. Aku malu banget tuh ada Miss Rimba. Oke, aku keluar lagi. Aku malu. Memang lucunya tuh dia kan nggak ketuk nggak apa ya. Iya, aku langsung buka dia. Aku juga pulang gitu. Terus aku susul. Misalnya kenapa? Kirain perpus. Pertama numpang. Ada ingatan. Ya aku gak ketok-ketok karena kan kalau dia ke perpus gak ketok-ketok kan. Tapi pas buka, Abah sama Ali cuman Miss gitu, Ali tuh gitu kan. Tapi enggak, aku gak kesini, aku keluar lagi. Ternyata salah lantai. Iya, itu baru di lantai 2, harusnya aku ke lantai 3. Nah itu dia. Malu. Terus kata Isa, nah itulah misalnya dampak negatifnya dari teknologi itu gitu, katanya gitu kata Isa. Ya jalan-jalan ambil main HP. Oke, ada lagi yang mau cerita sama masuk kelas? Aman. Oke.
The next ya. Nih. Pernah nggak pernah pas univ trip lebih excited daripada anak-anaknya? Pernah. Aku pernah. Kayak seru nih kita jalan-jalan ke kampus tapi kayak terlihatnya tuh gurunya lebih excited gitu daripada anak-anaknya. Yeay. Pernah. Kenapa nggak pernah? Nggak pernah. Oh, harusnya tadi aku nanya dulu ya, semuanya pernah ikutin review. Iya sih, iya sama. One circle. Lah, bukannya ke UP emang nggak ikut? Oh, sekali. Berarti kami mau udah excited berarti ya. Jadi ada perasaan. Oh, biasa aja gitu ya, biar. Sarina pernah. Coba excited pas kemana? Merasa lebih excited. Iya, merasa lebih excited. PAD, Merasa- UNPAD. Oh, pas ke Unpad. Lebih kenapa? Karena flashback. Iya, karena flashback. Napak tilas gitu. Terus anak-anak tuh kan seneng kan nanya-nanya gitu. Sebenarnya bukan seneng nanya-nanya sih, kayak Miss ini apa, terus kok excited. Nah, teman-teman ini. Nah, teman-teman ini gitu. Itu langsung terbayang teman-teman pas kuliah. Mana lagi hujan kan? Oke. Mr. Indra pas kemana? Excited yang lebih excited? Iya, university trip pasti aku siap. Yang paling ke ini. IPB aku nggak ikut. Ke Pertamina. Oh, pas ke Pertamina. Karena itu belum terkenal ya kampusnya. Belum wah sewah negeri. Hah? Ternyata wah kayak gitu ya kampusnya gitu panas. Tapi bagus. Iya di pusat kota Jakarta kayak Jaksel gitu. Anak kita warga. Iya. Kita Bandung kan. Mr. Indra excitednya kemana? Pas yang kemana? IPB sih. Oh, IPB. Karena apa ya, dari semua enggak sih, sebenarnya aku ke univ negeri juga sebenarnya enggak semua ikut gitu ya, kayak untuk ke Unpad ke ITB enggak ikut, cuman ya salah satu ikut ke ke kampus negeri itu waktu itu ke IPB, dan luar biasa, kita aku nggak nyangka ternyata penyambutannya, persiapan untuk menyambut kita ya keren. Terus penjelasannya juga mantep banget. Banyak fun fact yang kita temukan Iya, ya. ya duta IPB keren sih. Ini nggak disponsori oleh IPB, cuma ini IPB keren. Telur Omega? Produk mana? IPB. Papaya California? Produk mana? IPB. Fun fact ya. Ya, cuman ya seru, jadi kayak ya seru IPB. Miss Dwi tadi jawab apa, Miss? IPB. Pernah. Miss kemana yang lebih excitednya, Miss? Sebenarnya ke semuanya excited asal ketemu alumni. Oh. Saya excitednya karena pengen tahu gimana ya mereka pertumbuhannya ketika sudah kuliah gitu aja sih. Jadi excited banget kalau ketemu alumni. Siap. Lagi nih. Nih berapa pertanyaan lagi ya? Masih banyak waktunya kah? Oke, kita next dulu kalau begitu. Oke, nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak pernah pas oase terpukau sama kemampuan public speaking anak? Anak Iya, anak-anak. Pernah lah. Oke, Pernah. pernah. Mau ceritain? Bisa di Oke, boleh. Aku kayaknya sebenarnya nggak sesering itu datang pas ini ya, pas Oase. pas oase. Cuman kemarin yang pas yang kelompoknya siapa itu? Kelompok yang kelas 11 sekarang ya. Itu yang mana? Yang seri Ceca. Oh, yang Yang OPJ. itu yang drama. Iya. Itu Yang jadi ibu-ibu. Iya, Oh, yang ibu-ibu Ceca, yang jadi Ceca. ibu-ibu. Iya, terus Yang sifat yang lain ayam. tuh kalau nggak salah hampir kebanyakan dubbing Jadi ya. nunung. Kalau yang kelompok ini tuh mereka live beneran gitu. Jadi kayak wow gitu, karena kan selain ngafalin skripnya juga ngomong kayak gitu belum tentu semua orang bisa ya, dan mereka keren banget sih itu penampilan, kayaknya yang salah satu yang bikin wow gitu dari sekian Dan yang ketika ditonton. penjelasan pun masih stay on karakter gitu. Iya, betul. Kalau yang lain tuh kadang-kadang kayak ya udah seperti siswa lagi gitu ya, tidak apa misalnya berperannya jadi apa, balik lagi ke mode siswa terus nyurung-nyurung ke gurunya gitu. Kalau ini mah ya dia berperan sebagai itu pas menjawab pertanyaan pun, dan keren. Oh iya, itu aku jadi Itu kayak lumayan sih nempel gitu berbekas materinya juga kayak wow. apa misalnya mau nambahin boleh? Nah, yang oase itu berkesan banget, betul. Iya. Jadi emang stay on karakter gitu. Pas
ada tanya jawab juga emang ada dulu selipan gitu ya, bodor-bodor gitu ya, ala ibu-ibu atau mama gitu, mama sosialita. Si Caca bagus banget gitu. Si kakak juga bodor gitu ya. Lagi gini kayak pusing, ada si Cecanya teh kan kayak narkoba gitu ya. Mau dia mah daun singkong, jadi aku nolak gitu. Jadi ada kulturnya gitu, seru. Bagus, setuju. Gitu sih. Ya oase lah. Aduh, pengen cepat-cepat puasa. Yakin enggak? Pengen menonton. Iya. Pengen melihat penampilan siswa Iya, yang bagus-bagus. iya sih. Tapi karena iya sih ya kemarin banyak banget ya, dan memang banyak yang role play ya, gitu banyak banget yang role play gitu di metode yang dipakai pas oase tuh kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar public speaking aja, kemampuan kreativitas mereka, berceritanya mereka, bikin eventnya bener. Jadi kayak gimana cara mereka mengatur dari awal acara sampai akhir acaranya tuh keren banget. Anak-anak tuh ya kayak kadang suka iya, terus kadang juga kita sebagai pembimbingnya tuh nggak kepikiran gitu ya mau kayak gitu tuh. Mantap, semoga ya semester depannya oase-nya lebih mantap lagi kayak gitu tuh. Mantap kalau deh. Oke, kalau begitu udah ya, karena waktunya sudah habis. Berarti tadi adalah pernyataan terakhir ya yang akan kita bahas. Kalau begitu, ada yang mau disampaikan dulu Pak dari Miss Mister sebelum ditutup? Ini karena ini juga ya, kita sebentar lagi. Aku mau. Oke. Bentar. Iya boleh. Buat yang nonton caster ataupun yang bukan kru caster, siapapun lah yang ada di dunia sana gitu ya, kalau pengen tahu serunya belajar di Tridaya, kesempatannya sedikit lagi, silakan mendaftar. Kita masih membuka pendaftaran, silakan hubungin call center di bawah ini gitu ya sebelum kuota habis, karena kita hanya membuka 3 kelas dan ini sudah masuk ke kelas ketiga, sedikit lagi. Yuk, kami tunggu di sini kalau mau merasakan serunya belajar bareng SMA Tridaya. Ada lagi yang mau disampaikan Miss Mister? Pernah atau nggak pernah bangga menjadi guru SMA Tridaya? Pernah. Ya, insya Allah dan akan selalu bangga ya. Insya Allah. Oke. Baiklah kalau begitu, sobat SMA Tridaya Tunas Bangsa, gitu ya. Tadi kita sudah main bersama Miss Mister di sini. Semoga cukup menghibur ya, gitu, menghibur dan menambah banyak insight ya, semoga gitu ya, biar bermanfaat juga gitu ya konten kita hari ini tuh. Baiklah kalau begitu, mungkin kita cukupkan saja kegiatan kita hari ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Follow juga sosmed SMA Tridaya yang lainnya, ada Instagram. Yang ada di sini. Iya, ada Instagram, ada TikTok juga ya. TikTok SMA Tridaya udah ada sekarang. Di follow, di like juga pastinya. Oke deh kalau begitu, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye.